Halo Sobat Rayudi Channel, kita berjumpa kembali di channel ini. Salam otomotif buat teman-teman, salam sehat dan semoga teman-teman dimudahkan segala rezekinya, amin. Pada video kali ini saya sedang mengerjakan mobil Avanza dengan kerusakan pada kopling. Nah, ini mobilnya manual transmisi. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang mau saya jelaskan kepada teman-teman semuanya terkait dengan indikasi kerusakan pada kopling ya, mobil manual yang bisa kita pahami, yang bisa kita lihat, yang bisa kita curigai sejak sedini mungkin ada kerusakan pada bagian kopling, supaya jangan sampai nanti mobil masih kita pakai terus ya, takutnya nanti tiba-tiba di jalan koplingnya jebol, koplingnya rusak, akhirnya kita nggak bisa lagi meneruskan perjalanan. Endingnya mobilnya diderek lah teman-teman. Jadi saya mau jelaskan ya mengenai kopling. Yang pertama, teman-teman perlu curiga ya apabila kita menginjak pedal kopling timbul suara kasar. Saat koplingnya dilepas, suara kasarnya hilang. Kita injak lagi, suara kasar terdengar. Itu kerusakan di sini teman-teman. Ini namanya drag laher ya, namanya drag laher. Ini yang rusak seperti mobil ini ya. Ini yang punya mobil sudah cukup paham ya. Jadi begitu dia injak ada suara kasar, langsung menghubungi bengkel dan langsung kita tangani. Yang kedua, indikasi kedua adalah kopling itu merasa bahwa mobil itu tidak ada tenaga pastinya ya. Jadi tenaganya nggak ada. Itu karena di sini coba lihat nih ya, ini plat koplingnya atau kanvas koplingnya sudah tipis. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bahkan sudah hampir menyentuh dengan pakunya ya. Kan tengah-tengah ada paku buat kleman. Nah ini udah tipis banget ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga mesti paham di bagian kopling sini dia mesti harus rata ya kemakannya. Kalau dia miring artinya terjadi gelombang, bisa pada flywheel atau pada dekrupnya. Kalau gelombang takutnya nanti lepas kopling tanggung mobil bisa bergetar. Itu rata-rata yang terjadi pada mobil manual. Yang berikutnya ini ya bagian tengah diafragmanya. Nah nanti ini drag lahernya kan nempelnya di sini nih. Nah ini yang teman-teman harus tahu juga, kalau sudah mengerti begini ya, tidak boleh menyetel kopling terlalu tinggi setelannya. Karena ini hanya boleh menempel saat menginjak pedal kopling, atau kaki kiri kita tidak boleh menempel di pedal kopling saat mesin sudah berjalan normal. Biarkan lepas saja sampai nanti drag lahernya itu akan terpisah ya, tidak berputar. Jadi berputar saat mengopling saja. Kemudian di bagian baliknya matahari atau the group, di sini harus rata, tidak boleh gelombang. Jadi indikasi pertama itu adalah terdengar suara kasar ya. Saat kita ngopling itu ada suara kasar, tenaga mobil mulai berkurang ya. Setelah itu indikasi lain adalah terjadi atau mobil terasa bergetar saat lepas kopling tanggung, bergetar di sini nih masalahnya ya. Ini kalau saat berputar gini ini harus rata. Ketika di sini ada gelombang baik pada matahari atau roda gila atau flywheelnya, otomatis mobil akan terasa bergetar. Itu getar seluruh mobil ya, seluruh badan mobil terasa bergetar saat kopling tanggung. Nah teman-teman, indikasi yang selanjutnya itu pemindahan gigi sudah susah ya. Jadi saat mengopor gigi itu sulit sekali masuk. Kalau dipaksa kadang bunyi crack ya, apalagi masuk ke gigi mundur itu sulit sekali teman-teman. Itu juga indikasi sudah ada ciri-ciri gejala kerusakan pada sistem kopling. Yang berikutnya adalah perubahan pada pedal kopling. Biasanya kita injek dari atas, ada space sedikit betul, dikit lagi udah ngopling itu benar. Tapi begitu kita setengah atau ke bawah lagi baru ngopling, nah itu udah ada ciri-ciri indikasi kerusakan pada drag laher ya. Jadi perubahannya sudah jauh sekali ya. Jadi si drag lahernya sudah tidak lagi di posisinya, alias sudah pecah. Jadi otomatis semakin jauh jaraknya. Yang berikutnya tercium bau ya, tercium bau seperti bau kopling terbakar. Kalau teman-teman pernah cium bau kopling kebakar itu biasanya sering terjadi saat mobil dalam posisi menanjak dan keadaan macet. Itu akan tercium bau ya, bau dari kopling. Itu sudah indikasi juga ciri-ciri kerusakan pada kopling.
Jadi beberapa hal itu saya jelaskan sama teman-teman untuk teman-teman yang masih awam ya, biar supaya teman-teman paham. Kalau udah ada ciri-ciri itu, artinya kita harus sesegera mungkin mengecek bagian kopling. Karena di bagian kopling itu tidak hanya satu item saja yang terjadi kerusakan. Itu kerusakannya bisa terjadi di bagian mataharinya atau dekrup. Bisa terjadi juga kerusakan pada deklahernya seperti kasus di mobil ini. Bisa juga terjadi kerusakan pada bagian kanvas koplingnya, atau bagian flywheelnya itu sudah retak-retak atau roda gila ya, istilahnya tuh roda gila, gigi gendeng, flywheel sama teman-teman, barangnya sama yaitu flywheel juga ya, roda gila juga. Itu kalau retak akan terasa mobil mulai bergetar, dan pada saat sudah mesin panas terkadang mobil tuh kehilangan tenaga ya. Jadi kalau lagi dingin itu normal, tapi begitu panas kok tenaganya nggak ada gitu. Itu ciri-ciri atau indikasi kerusakan pada flywheel. Flywheelnya sudah mulai retak-retak. Nah, itulah beberapa ciri yang bisa kita deteksi dari awal ya. Kalau sudah ada ciri ini, artinya mobil kita harus segera dicek bagian koplingnya. Di bagian kopling ini teman-teman ada 3 part ya, 3 komponen yang wajib kita untuk ganti pada saat mengerjakan kopling, yaitu dekrup atau kata lainnya matahari, declaher, ini seperti contohnya ya, sudah saya belikan yang baru ini ya, sama kanvas kopling ya. Itu 3 itu wajib dibeli. Maka kalau kita beli, kita bilangnya ke toko spare part itu kopling set. Kopling set itu dikasih ya 3 ini teman-teman, kanvas kopling, dekrup, dan declaher. Kemudian buat teman-teman yang misalnya mobilnya Avanza, Seniera, Sterios, Grand Max, R3 dan lain-lain ya, sebaiknya beli partnya yang original. Karena kalau beli partnya yang bukan original, nanti takutnya pemakaian belum sampai setahun atau mungkin baru 2 tahun sudah rusak, apalagi mobil dipakai rutin. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya yang bisa saya jelaskan sama teman-teman pada video kali ini, untuk kita sebagai pemilik mobil harus sedikit paham. Ketika di jalan kita merasa bahwa mobil kita sudah ada perubahan ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, teman-teman patut curiga dan sebaiknya mobil segera dicek ke bengkel terdekat saja atau bengkel langganan kita. Karena kalau kopling itu sampai rusak, paling tidak mobil itu mesti diderek jatuhnya ya. Kadang-kadang nanti nggak bisa masuk gigi, pindah gigi itu repot ya teman-teman. Jadi kerusakan sebenarnya itu pada kopling awalnya pasti ada gejala dulu. Seperti contoh ini ya, orangnya udah paham begitu nginjak kopling ada suara kasar, dia udah nggak berani bawa mobil ini, langsung menghubungi pihak bengkel dan langsung kita kerjakan teman-teman, seperti itu. Nah kemudian untuk di bagian flywheel sini, ini yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah ini flywheel tidak boleh sampai gelombang ya, karena kan pas kopling di sini kan muter G seperti ini ya. Nah dia muter ya. Nah itu kalau gelombang di sini udah pasti mobil akan bergetar. Saat setengah kopling atau kopling tanggung itu akan terasa bergetar. Di bagian sini juga tidak boleh nanti ada minyak-minyak ya. Jadi kalau ada kebocoran seal harus diganti seal karkas belakang tuh. Nah di sini di bagian untuk pemasangan declaher. Nah di sini kalau misalnya teman-teman mau ganti declaher yang baru harus dikasih pelumas ya, di sini ya, mesti dikasih gemuk ya. Supaya di sini waktu declaher maju dan mundur bergerak dia tidak macet. Karena kalau sini dia agak macet atau dia berkarat, kotor gitu ya, seret, itu kopling nginjeknya jadi berat. Jadi bukan salahnya dari si kopling, padahal dari sini yang kotor teman-teman, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang mau saya jelaskan sama teman-teman, pada saat pemasangan kopling baru ya, ini harus lurus ya, bagian kanvas kopling tengah-tengahnya ini harus lurus dengan tengah-tengahnya flywheel ini ya. Jadi kalau di sini tidak lurus, udah-udahannya nanti pada saat masang naikin gearbox atau transmisi asnya nggak bisa masuk ya. Jadi harus lurus ya, betul-betul mesti lurus. Kemudian mengencengin bautnya itu mesti disilang ya, seperti ini, disilang ya. Tidak boleh ngencengin samping kiri langsung ke sebelahnya aja, jadi mesti disilang. Nanti bagian tengah per diafragmanya akan turun ke bawah teman-teman, seperti itu. Baik sobat, demikian video kali ini. Inilah sedikit penjelasan saya kepada teman-teman terkait dengan permasalahan kopling mobil manual.
Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe dan nanti kita jumpa di video berikutnya. Thank you.